adalah masalah keuangan, ya, masalah keuangan yang tentunya kita harapkan bisa diselesaikan oleh manajemennya saat ini. Nah, pada saat itu tahun 2016 oleh regulator OJK memerintahkan kepada pengurusnya Bumi Putra waktu itu untuk mencari investor. Nah, pendek kata investornya adalah Pak Haji Ismail ini beserta dengan teman-temannya ya, konsorsium. Bahkan mungkin Bapak Ibu sempat dengar waktu itu ada nama Pak Erick Thohir itu ya, sekarang jadi wamen ya. Jadi bukan wamen, menteri ya, itu temannya Pak Haji Ismail. Jadi yang ada adalah Pak Ismail Ningya. Kalau Pak Erick itu temannya beliau. Ya. Nah, waktu itu memang didirikan perusahaan ini untuk membantu menyehatkan perusahaan Bumi Putra itu, ya, di mana kita menerima agen-agen dari Bumi Putra, 25.000 orang. Kita menerima juga karyawan sebagian, tapi nggak seluruhnya. Ada 3.000 karyawan, kita terima 1.000. Ya. Nah, kita menjalankan perusahaan ini, PT baru ini dengan profesional, ya, dengan manajemen yang baik, dengan tata kelola yang baik, supaya kalau perusahaan ini maju bisa membantu Bumi Putra. Itu awalnya. Kemudian tahun 2018 memang ada perubahan kepemimpinan di OJK kan, di regulator. Nah, OJK yang baru beserta dengan pengurus di Bumi Putra melihat bahwa skema ini kurang cocok. Jadi pendek kata dibatalkan. Sehingga mulai Februari 2018 ya, kita berjalan sendiri dan harus ganti nama, dan kantor-kantor kita pun kantor yang baru. Dulu kantor kita di Bumi Putra pada saat itu. Jadi mulai efektif Februari 2018, PT Bhinneka Life sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan Bumi Putra. Tapi kalau memang tanya sejarahnya ya, memang awalnya seperti itu, kita didirikan untuk membantu, ya, untuk membantu menyehatkan, ya, dengan manajemen profesional, dengan tata kelola yang baik, dengan modal yang kuat. Nah, dengan diputuskannya hubungan itu, udah kita berjalan sendiri. Ya, modalnya sendiri oleh Pak Ismail Ning, ya kita jalan sendiri gitu. Jadi kita tidak ada hubungan lagi sejak saat itu. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih Pak. Yakni di manakah dana yang kita masukkan dalam premi di BI Income Protection ini dikelola, gitu Pak? Oh iya itu. Jadi investasi, bagaimana Bhinneka Life mengelola dana premi yang diterima dari nasabah, ya. Pertama, kita punya komite investasi, ya. Komite investasi kita itu terdiri dari beberapa orang, termasuk saya, direktur keuangan kita, Bu Elvida, ya, dan juga ada manajer investasi kita, ya, Ibu Dia. Bu Dia sendiri itu lulusan yang namanya istilahnya WMI. Jadi untuk bisa sebagai manajer investasi di satu perusahaan asuransi jiwa harus ada sertifikasinya. Ya, jadi Bu Dia punya sertifikasi itu. Jadi ini dikelola oleh satu komite terdiri dari beberapa orang, terutama dari keuangan, kemudian manajer investasi, dan juga kita mengundang ada advisor kita, ya. Nah, memang ada pertanyaan apakah perusahaan ini bagian dari Sinarmas. Kalau kita lihat memang tidak ada pemegang saham Sinarmas. Jadi Sinarmas bukan pemegang saham kita. Tapi hubungan kita dengan Sinarmas Group baik, ya, terutama di bidang Sinarmas Group yang bergerak di bidang keuangan, yaitu hubungannya baik, terutama dengan pemegang saham kita, sehingga kita sering mendapatkan dukungan, advice, gitu ya, dan yang berkaitan dengan investasi juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dana itu kita nggak kelola di dalam Bhinneka Life. Jadi kita memakai istilahnya manajer investasi profesional, ya. Ini perusahaan-perusahaan yang memang mendapatkan izin oleh OJK juga untuk melakukan bisnis mengelola keuangan atau investasi dari perusahaan-perusahaan, ya. Antara lain yang kita gunakan ada Dana Reksa misalnya, ya. Kemudian Bahana. Dana Reksa Bahana ini adalah perusahaan manajer investasi. Ini BUMN kayaknya, ya, tapi dia udah joint venture juga dengan asing, ya. Juga ada Batavia. Jadi perusahaan-perusahaan manajer investasi yang memang mendapatkan izin dari OJK, sudah berkiprah lama, punya pengalaman, punya fokus, punya keahlian di bidang investasi. Ya, jadi satu, kita punya komite investasi dalam memilih partner kita. Kedua, dana ini dikelola oleh manajer investasi, ya, sehingga bukan satu orang yang menentukan, tapi beberapa orang, dan yang menentukan bukan orang yang baru tahu investasi, tapi orang-orang yang berpengalaman memang di investasi, supaya investasinya bukan hanya return yang bagus, tapi juga aman untuk jangka panjang, ya. Nah, kalau ditanya kemana ya investasi, ya memang macam-macam, ya.
kita melakukan yang namanya matching dengan liabilitas kita. Jadi investasi itu sangat penting juga untuk menentukan kapan jatuh temponya. Ya, jangan sampai nasabah perlu duitnya belum cair gitu kan. Jadi kita jaga likuiditas daripada investasi tersebut, ya. Jadi bisa ada di SBN, surat utang negara, obligasi, ada di deposito sebagian, ada juga di saham-saham yang kita pilih dengan baik dengan bantuan manajer investasi, ya. Jadi ada tata kelola yang baik dalam hal menangani investasi di BLI. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab.